Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Husin. Saya mahasiswa Akademi Kebidanan Buton Raya yang mengikuti PKKMB tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya terima selama menjalankan PKKMB tahun 2021. Pada hari pertama, pemateri pertama yaitu Ibu Hasmiati Hajira SSTMK. Temanya yaitu Organisasi Kemahasiswaan Akademi Kebidanan Buton Raya Kota Bau-Bau. Organisasi kemahasiswaan yaitu yang pertama SEMA Mahasiswa. SEMA Mahasiswa dimulai sejak tanggal 20 Mei 2010. Didirikan di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, berkedudukan di kampus Akademi Kebidanan Buton Raya dengan alamat Jalan Lastarda nomor 17. Memiliki lambang yaitu lingkaran berbentuk oval, mahkota, lingkaran merah, ibu menggendong bayi, dan lingkaran berwarna hijau. Artinya yaitu lingkaran berbentuk oval artinya itu wanita yang memiliki ovum atau sel telur. Yang kedua, mahkota artinya pemimpin. Yang ketiga, lingkaran merah artinya wanita yang memiliki siklus menstruasi. Yang keempat, ibu menggendong bayi artinya bidan berperan menyelamatkan ibu dan anak. Terus yang kelima, lingkaran hijau itu berkaitan dengan kampus. Kemudian tujuan organisasi yang pertama sebagai wadah pemersatu seluruh mahasiswa. Yang kedua, melahirkan insan-insan kebidanan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, melahirkan insan kebidanan yang profesional dan inovatif serta berwawasan. Kemudian syarat SEMA atau Senat Mahasiswa Akademi Kebidanan Buton Raya terdapat sebagai mahasiswa Akademi Kebidanan Buton Raya yang telah mengikuti dan lulus dalam PKKMB. Baik, lanjut ke pemateri kedua yaitu Pak Nasrun tapi tidak dihadiri dan diwakili oleh Ibu Yuniar. Di situ kami dipaparkan 3 video. Yang pertama dari video Brigjen Jubei Lavianto atau bisa disebut dengan Direktur Bela Negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Ada 3 hal yang harus diketahui membela negara. Yang pertama, apa yang harus dibela. Yang kedua, mengapa harus dibela. Yang ketiga, siapa yang harus dibela. Dan sekarang ini kita sedang mengalami ancaman non-militer yaitu seperti COVID-19. Kemudian 5 dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila. Yang keempat, rela berkorban. Dan yang kelima, kemampuan bela negara. Kemudian lanjut ke Pak Boy Raffi Ahmad, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepala Bidang Sharing Terorisme, dengan tema pencegahan dan penanggulangan intonasi. Untuk dapat memahami terorisme, kita harus dapat mengetahui apa itu terorisme. Terorisme adalah serangan koordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Dampak buruk terorisme tidak berdampak untuk masyarakat. Ancaman pada masa sekarang itu seperti fokus pada penyalahgunaan sosial media. Banyak juga generasi milenial atau 90 juta berkembang pesat dengan sarana teknologi. Dan kita juga harus waspada dengan penyampaian informasi dari terorisme. Bisa hidup berdampingan dengan agama lain, semangat dalam bertoleransi, dan itu wajib. Temanya etika bersosial media. Etika adalah yang sudah muncul dari diri kita. Ada 5 cara menjaga
etika dalam bersosial media. Yang pertama, harus memilih. Tujuannya itu harus berhati-hati dalam memberi informasi atau postingan. Yang kedua, keripik atau singkatan dari sikap kritis dan sharing berpikir dulu. Yang ketiga, karya atau apresiasi atau mention, di mana kita harus menghargai karya orang agar kita dihargai juga. Yang keempat, gaya. Yang kelima, kejelasan. Kemudian Tridharma perguruan tinggi berkewajiban. Tridharma bahasa Sanskerta, tri artinya tiga, dharma artinya kewajiban, entah itu di masyarakat atau tugas hidup. Ada 3 hal dalam Tridharma perguruan tinggi berkewajiban. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, penelitian dan pembangunan. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Ada visinya yaitu menjadikan program studi mampu menghasilkan tenaga bidan profesional berakhlak sesuai dengan tentuan masyarakat pada tahun 2024. Kemudian hari kedua, pemateri pertama itu Ibu Ika Lestari Salim. Temanya itu administrasi kebidanan dan cara mengisi SKS selama perkuliahan. Di situ kami diajarkan cara menghadap ke dosen, biaya selama perkuliahan, mengisi KRS. Yang dibawakan BNN itu ada Kak Saifu, Kak Azhar, sama Kak Rika. Narkotika adalah bisa menurunkan rasa nyeri. 1, tidak bisa digunakan golongan 1. Yang kedua, bisa digunakan golongan 2 dan 3. Kemudian yang kedua, psikoterapika adalah mengubah dari ceria menjadi pendiam. Contohnya obat penenang. Yang cara kerja narkoba, yang pertama depresan, menurunkan. Yang kedua stimulan, itu meningkatkan. Yang ketiga halusinogen, itu halusinasi. Kemudian lanjut ke materi ketiga, temanya pencegahan dan penanggulangan plagiarisme. Dosen pemateri Ibu Rajia. Perlu kita ketahui, plagiarisme adalah salah satu sifat mengambil hak cipta orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Atau lebih singkatnya adalah mengambil hak orang lain. Kemudian lanjut ke materi keempat, temanya persiapan mahasiswa dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru. Dosen pemateri ialah Dian Mardianti, M.Scap, NS, MCap. Langsung saja pada kesimpulannya. Jadi di setiap masa waktu akan ada perubahan dan berkembang seiring berjalannya waktu atau teknologi. Kemudian masuk hari ketiga, pemateri pertama Ibu Siti Naisa. Materinya itu sejarah bidan atau Ikatan Bidan Indonesia. Visinya itu Ikatan Bidan Indonesia mewujudkan bidan profesional berstandar global. Misi IBI, yang pertama meningkatkan kekuatan organisasi, yang kedua meningkatkan peran IBI dalam meningkatkan mutu pendidikan bidan. Yang ketiga, meningkatkan peran IBI dalam meningkatkan mutu pelayanan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kelima, mewujudkan kerjasama dengan jejaring kerja. Jadi kesimpulannya, seorang bidan diharapkan bersiap diri menjadi tenaga pelayanan kesehatan yang profesional untuk menghantarkan benih yang matur dan sehat tersebut menjadi generasi penerus yang mandiri serta berkualitas. Kemudian materi terakhir dari Ibu Gosirani SS TMCap, temanya sharing pengalaman alumni.
Beliau menceritakan pengalaman masuk kampus Akademi Kebidanan Buton Raya sampai menjadi angkatan pertama di Akademi Kebidanan Buton Raya. Selain menceritakan pengalamannya, beliau juga memberikan motivasi kepada kami mahasiswa Akademi Kebidanan Buton Raya yang mengikuti PKK. Itulah pemaparan materi selama mengikuti PKKMB 2021 dari hari pertama sampai hari terakhir. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.